Some are out there, some are far away. I want you back, I want you back. I never think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Oh, am I a fool? Sit alone, talking to the moon. Oh, I feel like I'm famous. They talk of the town. They say I've got men. I've got men, but they don't know what I know. 'Cause when the sun goes down, someone's talking back.
end. We've been drowning in the dark till our hope was gone. 'Cause of all the shit you put me through, I'm not lost without you. I'm not lost without you. I would like to thank as well to all staff and students that make this program happen. So all of your commitment and work hard and then supported by the Faculty of Economics and Business for this 2 weeks program. I believe the strong commitment to knowledge exchange and engagement will keep us around the confidence that I believe the strong commitment to knowledge exchange and engagement. Thank you very much, and we know there's a lot of preparation that happens in the background. I just want to thank you in advance for all the work that you've done. You know, lovely faces looking at all the students. So happy to see us here. So on behalf of Lincoln University, thank you very much for hosting us today. And I feel so happy. I'm really excited because science. You make me feel nice when I look at you for the sunrise. You know me better, you know that. There is the grounds, it's very beautiful grounds, and there's a lot of history and pride in the place that I didn't actually realise was Indonesia. Selama banteng Indonesia masih mempunyai arah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Today we had a really good day, and definitely come back and do it again. And thanks for taking us back to the shop to get some clothes and see the awesome paintings. They're really awesome. Such vibrant colours. We're all very excited about them. For you so long, I can't find out where have you been. So we've learned a lot today. We've been cooking some Indonesian food, which will be really helpful for when we're back in New Zealand and in our flats. The watered spinach, we hadn't had that before, so that was fun to cook. The way the Indonesian people cook, it's wonderful. So that we've gotten a great experience about what it is a little bit to be in Indonesia. Very different from home, but yeah, really good experience. I'm glad I've come and hope you guys come over too. It's nice to experience new things. The hospitality was amazing, the food was great, and the explanations they gave us were very clear and very concise. It was a wonderful day. 8 kgs of chicken, where apparently it's 36 kgs of chicken for New Zealanders. So yeah, no, it's been a very good experience. Say thank you for letting us come and learn your traditional dance. It's really interesting to learn another dance culture, as it's extremely different to what we learn in New Zealand. New Zealand doesn't really have well, they do have a cultural dance, but Island distance, and once again thank you very much to the people in this company for their support.
now we're here in this wonderful restaurant with food everywhere. Not sure where to start. Everything's amazing. I'd just like to get in the car, I'll drive. We got no place. Shared gifts, shared memories, and now we're sharing a lot of really brilliant food on a lovely warm evening. And it's been a very great evening, and it's a good way to finish our 2 weeks in Erlangen. We just had the most amazing farewell from all our friends at Erlangen. It outdone us again with the generosity and all the kind gifts and the amount of professionalism and the effort that went into it blew us away. We're so thankful and really made us want to stay. I want to thank Erlangen for everything I've done. They've been awesome, but I want to thank these three guys for coming. The three pretty boys of Erlangen University have been good. I belong with you. Hi everyone. We want to say a lot of thanks because we have great opportunity to be your buddies for 2 weeks. And yeah, time flies. Finally, now we are in the end of the week of this summer camp of Erlangen University. It is very great experience for us that we can meet the different culture. We are Indonesia and you are New Zealand, but we are believe that we will become a new big family, and we are so glad for it. Yeah, we feel so blessed that we can get our experience as an Indonesia, and we feel so lucky and because we call amazing New Zealand lifestyle. So even though we have a different lifestyle and different culture, it is so cool that we can get along each other with no boundaries. Summer School 2018, cheer bro! Lalu sempat sholat Jumat di depan dan hanya mampir waktu itu tidak ada aktivitas juga di kampus, masih agak sepi gitu, dan saya buru-buru dan gak sempat pengen masuk ke dalam, cuman gak sempat waktunya. Baru hari ini saya kembali lagi. Saya merinding, terharu, jadi semua jejak langkah saya, semua bagaimana padi terbentuk, mimpi-mimpi kita untuk membuat satu band, membangun band, berkuliah, belajar, bertemu dengan sahabat-sahabat, dan akhirnya kembali lagi tuh membahagiakan. Dan kampusnya juga makin cozy ya, makin tertata, fasilitasnya makin lengkap, makin canggih ya. Dan semua itu untuk jadi bikin lebih nyaman untuk suasana belajar mengajar, dan yang pasti dosen-dosennya pasti kompeten dan asik pastinya. Ya lihat Padi lah, Padi asik kan ya. Kenangan yang paling diingat ya kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya ada musik kampus. Jadi akhirnya mendukung pengembangan minat dan bakat saya bersama sahabat-sahabat saya di Padi, bertemu orang-orang yang luar biasa, termasuk para dosen yang selalu mendukung pengembangan diri kami. Jadi dosen-dosen itu banyak banget dosen yang suka musik, dan sampai sekarang akhirnya dari beliau-beliau dari dosen sampai akhirnya jadi sahabat ngobrol musik gitu. Kita dapat banyak asupan, jadi bukan hanya belajar, tapi di ekstrakurikuler pun kita makin dekat. Saya memilih Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga karena memang
pastinya dosen-dosennya kompeten ya, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampus yang sangat mendukung untuk kita mengembangkan minat dan bakat kita. Itu hal yang mendasar, yang paling penting ekosistem itu memang yang ada di FEB itu sudah benar-benar terbentuk dengan sempurna. Pesan-pesan saya untuk adik-adik mahasiswa FEB Universitas Airlangga, selalu ikuti kata hati dan terus berprestasi di bidang apapun. Jika ditekuni, hasil itu tidak akan mengkhianati perjuangan. Percayalah bahwa apa yang kalian serap selama kalian belajar di kampus itu akan menjadi bekal besar buat langkah kalian ke depan. Kalian sedang berada di tempat yang paling asyik dan tempat yang paling menyenangkan, tempat terbaik, dosen terbaik. Saya Fadli, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, sangat bersyukur dan bangga pernah belajar di kampus yang penuh kenangan ini. FEB 1 Unair hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon on cam acara sudah lagi akan dimulai. Monggo Pak Mungkin. Terima kasih Bu Aini. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dekan Prof. Dian Agustia. Selamat pagi Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Wisnu Wibowo, Bapak Ibu Koordinator Program Studi, Ketua Departemen, juga ini ada Ibu Wakil Dekan 1 dari Fakultas Vokasi. Selamat pagi Bu Tika. Pagi Pak Mubin, semangat pagi ini. Semangat. Dan yang sangat penting adalah saya sapa
ini Pak Rizky sudah masuk juga ini. Selamat pagi Pak Rizky. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Bu Nisul, apakah sudah ada di dalam juga ini, Bu Nisul? Belum nampak sebenarnya. Selamat pagi rekan-rekan siswa-siswi SMA dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan di seluruh Jawa Timur, dan mungkin juga sebagiannya dari luar Jawa Timur. Jadi selamat datang di agenda info session di Airlangga Education Expo tahun 2022. Secara spesifik pagi hari ini jam 10 ini ya, sudah jam 10 sampai nanti kurang lebih jam 11 kita akan mengupas habis ya, dikupas sampai habis tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi ada apa saja sih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodinya apa, kemudian dosennya seperti apa, kegiatannya bagaimana. Nanti kita juga ada beberapa rekan mahasiswa yang akan menyapa teman-teman ya, dan memberikan sedikit cerita tentang aktivitas dan juga perkuliahan di FEB Unai. Nah, gitu. Di ini kapasitas masih tersedia, teman-teman. Jadi kawan-kawannya yang se-SMA, se-desa, tetangga-tetangganya yang di SMA juga kelas 2. Sekarang itu kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 11 dan kelas 12 diajak bareng-bareng untuk gabung di sesi pagi hari ini agar bisa mendapatkan info yang lengkap, info yang akurat ya. Karena program studi di FEB UNER ini adalah program studi yang nanti kalau kalian daftar itu yang tingkat keketatannya relatif tinggi dibandingkan prodi-prodi lain di Fakultas Sosial ya, Fakultas Rumpun Sosial yang ada di Universitas Airlangga, dan juga dibandingkan dengan di universitas lain di Indonesia. Nah, ini langsung saya minta ngundang langsung ini meningkat pesat ya, 100 jadi 124 ya, diajak semua ya teman-temannya, kan libur juga ini sekolah ya, libur, jadi nanti ada door prize menarik Pak Mubin. Nah, itu dia ya, ada door prize. Door prize, nanti ada ini kenang-kenangan ya, door prize dari tim info session FEB UNER ini. Jadi kalian pastikan pantengin ya, tune in mulai awal sampai nanti selesai, karena setiap yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu nanti bisa jadi bagian dari door prize dan bisa menjadi jalan Anda untuk mendapatkan door prize tersebut ya. Oke, jadi pertama sekali kita akan dibuka, akan ada penyambutan, penerimaan, welcoming ya. Kita akan ada welcoming speech, welcoming remark untuk menyambut adik-adik kita ya. Saya undang adik-adik kita dari SMA karena tidak kenal maka kita kenalan dulu dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kita perkenalan dengan beliau. Kebetulan Ibu ya, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apakah sudah di ruangan Zoom ini, Bu Aini, beliaunya Ibu Dekan? Yang diperiksa. Saya sepertinya belum. Sepertinya belum, ya? Belum. Boleh nanti mungkin beliau menyapa di tengah-tengah ini. Boleh gitu ya, nanti kita kenalan dengan beliau, ya, mendengarkan sapaan beliau nanti di tengah-tengah, karena mungkin masih ada gangguan atau sinyal atau seperti apa.
Nah, untuk itu kita akan langsung masuk ke perkenalan dan juga sedikit ada insight, ada penjelasan dari Bapak Wakil Dekan 1 ya, Bapak Wakil Dekan 1. Tapi sebelum ke beliau, saya ingin menyapa dulu ini sedikit beberapa perwakilan dari teman-teman mahasiswa. Boleh nggih Bu Aini nggih? Ini di sini ada Ade Irma Puspita. Nah, saya akan menyapa 3 siswa saja. Ade Irma Puspita. Halo. Halo Kak. Oke, ada screen-nya nyala sudah belum ini? Ade Puspita. Ade Irma ya, Ade Irma. Jadi ingat sebuah nama kalau Ade Irma. Dari SMA mana Ade Irma? Tes. Dari SMA Negeri 2 Ngawi, Kak. Jauh ini dari Ngawi ya, Ade Irma. Dari Ngawi, SMA berapa tadi? SMA 2? Iya, Kak, SMA Negeri 2 Ngawi. SMA Negeri 2 Ngawi ya. Oke, Ade Irma memang tertarik untuk masuk ke salah satu prodi di FEB Unair. Iya, Kak. Lumayan. Ini Pak D-nya Ade Irma tadi. Yang jawab Pak D-nya Ade Irma. Ya, Ade Irma. Oh, ini muncul ya dari SMA. Tertarik ke prodi apa, Ade Irma? Masih agak sedikit bimbang, Kak. Wah, masih bimbang. Ini pilihan sulit ini, kayak ditanyain orang tuanya ya, dikasih. Iya, Kak. Ya, si Anu atau si itu ya. Oke, bimbangnya ini antar prodi atau seperti apa ini? Mau ada pilihan di fakultas lain atau gimana? Bimbangnya antara prodi 1 sama pilihan yang keduanya ini, Kak, masih agak bingung. Oh, mau menentukan pilihan satu. Iya, soalnya kan saya dari Saintek, tapi juga agak tertarik ke FEB ini, Kak. Oh, IPA ya? Kalau Iya. dulu IPA ya, jurusannya IPA. Oke, tapi jangan salah, Ade Irma. Yang kuliah di FEB ini banyak yang dari sains ya, SMA-nya sains. Jadi jangan khawatir ya. Tapi nanti silahkan ya dirembuk dengan orang tua, istiqoroh kalau perlu ya. Iya, Kak. Oke, makasih Ade Irma. Iya, Kak, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, dari Ngawi ternyata ya. Terus ini ada Ahmad Irfan Kurniawan. Ada ini Ahmad Irfan Kurniawan? Iya, Kak. Oke. Dari mana Ahmad Irfan? Saya dari SMA Negeri 1 Waru, Kak, Sidoarjo. Oh, ini dekat tetangga saya ini ya. Dari SMA 1 Waru Sidoarjo. Oke, tertarik memilih ke prodi apa, Irfan? Saya tertarik masuk di manajemen, Kak. Manajemen, oke. Manajemen ya, mau jadi manajer ya? Iya, Kak, benar. Oke, mantap lah. Oke, sukses selalu buat Irfan ya, dari SMA 1 Waru. Amin, ya. Terima kasih. Kalau lewat ke Gedangan, boleh mampir ke rumah saya, Irfan ya, dekat itu ya. Dari SMA 1. Rewin itu kan ya? Waru Rewin itu ya? Iya, Kak, benar. Wah, saya dulu kalau mancing di situ, di Rewin situ ya, Irfan ya. Oke, makasih Ade Irma sama Irfan. Sudah ini ternyata jangkauannya luas yang hadir pagi hari ini ya. Wah, terus merangkak naik jumlah pesertanya sudah 1.420. Nah, selanjutnya kami persilahkan Pak Wakil Dekan 1. Kita kenalkan dulu ini Pak Wakil Dekan 1. Pak Wisnu.
Ya, Pak Mubin. Oke, Pak Wisnu. Ini posisi di mana, Pak Wisnu? Wah, posisi ini di kantor ini. Kantornya di mana-mana. Weh, kantornya. Ya, Baik, ini kantornya Pak Wisnu di mana-mana ya. Iya, di rumah juga kantor. Di rumah juga kantor. Iya. Bekerja di kantor dan di rumah. Baik, silakan Pak Wisnu menyapa dan juga memberikan informasi sesi kepada adik-adik siswa-siswi SMA yang hadir pagi hari ini. Ayo persilahkan. Ya, terima kasih Cak Mubin, teman-teman sekalian, para calon mahasiswa di UNER, tolong diaminkan, amin. Gitu. Semoga nanti bisa diterima di jurusan yang diinginkan, dan saya yakin jurusan yang diinginkan itu kalau ini ada berapa ini Pak Mubin? Ada 1.440 mahasiswa, itu kira-kira 1000-nya itu pengen masuk ke UNER kayaknya, khususnya FEB gitu. Jadi mudah-mudahan nanti informasi yang kita berikan pagi hari ini meskipun waktunya terbatas itu akan bisa semakin meyakinkan pilihan teman-teman untuk kemudian memantapkan untuk memilih salah satu prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER. Tapi sebelumnya mungkin Kak, izin saya menyapa mungkin Bu Dekan, Ibu Dekan sudah rawuh di ruangan Zoom ini. Halo Ibu. Kayaknya belum ya. Baik, kalau belum saya boleh lanjutkan. Teman-teman sekalian, mungkin nanti saya tidak akan kasih banyak materi ya, karena di dalam ruangan Zoom ini teman-teman itu sudah hadir para ketua program studi atau koordinator program studi. Jadi di kita ini ada 4 program studi S1 dan 1 program international undergraduate. Nah ini nanti atau kelas internasional ya, program internasional di S1. Nah, nanti semuanya sudah hadir di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat dari Bapak dan Ibu Ketua Departemen yang juga hadir dalam kesempatan kali ini. Jadi prodi itu ada di bawahnya departemen ya teman-teman. Departemen di FEB itu ada 4, ada Departemen Ilmu Ekonomi, Departemen Akuntansi, Departemen Manajemen, dan juga Departemen Ekonomi Syariah. Nah di bawahnya itu ada prodi S3, prodi S2, dan prodi S1. Nah, tentu teman-teman yang ada di sini ini kan concern-nya untuk bagaimana memperoleh informasi di prodi S1. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin kan didampingi oleh orang tua, oleh kakak-kakaknya, oleh juga para guru-gurunya yang juga ingin mengetahui seluk-beluk tentang FEB, itu juga ada loh nanti yang minat ke S2 ataupun ke S3. Jadi, maka para ketua departemen di FEB juga hadir, itu ada Bu Wiwi, mungkin ada Pak Rosanto, ada Pak Gancar, dan juga ada Bu Sri Herianingro. Nah, saya boleh kenalin aja ya Pak Mubin supaya nanti pembicaraannya, diskusinya lebih dekat aja, bukan seperti ini penyuluhan keluarga berencana gitu ya. Ya, ini yang pertama ini yang saya lihat ini sudah menunjukkan handphonenya yang casingnya merah, ini KPS, ya Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan. Monggo Pak Rumaya disapa teman-temannya Pak Rumaya. Oh, Pak Rumaya masih monggo disapa Pak Rumaya. Nah, belum bersuara, masih di mute. Nah, masih di mute. Oke. Assalamualaikum Pak Wisnu, apa kabar? Baik. Ya, ini saya double zoom Pak, jadi mohon maaf. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ya, apa namanya? Jadi, halo teman-teman, saya Pak Rumaya, KBS S1 EP ya, Ekonomi Pembangunan. Nah, senang sekali bisa ada di sini hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ya, ini saya gimana Pak Wisnu? Perkenalan singkat dulu atau langsung? Ya, kenalan dulu. Saya masih kenalan dulu. Oh, nah, dulu ya. Saya dulu di Surabaya, saya di SD, SMP, anak Surabaya lah saya, sampai kuliah di Surabaya di EP. Silahkan, saya akan sangat welcome kalau teman-teman ada pertanyaan soal EP UNER ya, kita bisa diskusikan nanti. Demikian Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Rumaya. Jadi EP itu sekolahnya calon menteri, calon bupati, calon gubernur, gitu kurang lebih ya. Katanya Pak Rumaya ya, amin. Yang kedua ini kalau nanti pengennya itu jadi calon manajer, ya kan?
bisa startup juga, bisa CEO, nah top manager dan seterusnya. Nah, ini ada program studi S1 manajemen. Nah, ini program S1 manajemen. Insya Allah di sini sudah hadir KPS-nya ada Bu Din Mardia. Pagi Bu Din Mardia. Pagi Pak Wisnu, maaf rodok-rodok trouble jadi kayak rocker. Ya, siap Bu Din. Okay. Nah, nanti kalau ada pertanyaan Bu Din akan bisa dibantu oleh Mbak Gita. Mbak Gita ini sebagai sekretaris program studi S1 manajemen. Tanya aja nanti tentang pengetahuan tentang prodi, informasi dan segala macamnya, silahkan. Lalu juga telah hadir di sini ini kalau wah saya ingin menjadi auditor, misalnya ingin jadi ketua BPK, atau menjadi menteri keuangan juga boleh. Saya ingin menjadi kerja di akuntan publik di internasional. Gitu. Nah ini ada KPSS satunya Bu Alfi. Pagi Bu Alfi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Lalu teman-teman juga. Dari mana Bu Alfi? Bu Alfi. Saya dari tadi di sini Pak. Oh di sini ya. Saya dari Gresik teman-teman. Sekolahnya di ya. Gresik sampai SMP, SMA-nya di Surabaya, kuliahnya di Surabaya, kuliahnya lagi di Taiwan, terus balik ya. Tinggalnya di Gresik lagi. Di Gresik ya. lagi. Ya. Okay. Terima kasih Bu Alvin. Ya, sampai Terus, jumpa. Nah ini yang sedang lagi naik daun juga ya. Ini tentang ekonomi Islam, gitu ya. Ini industri keuangan, industri jasa keuangan yang berbasis pada syariah, gitu. Segala macam turunannya itu banyak sekali berkembang. Sehingga itu juga perspektif ke depannya menjadi salah satu pilihan yang sangat menjanjikan juga. Ada Pak Bayu Arifianto. Monggo Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Bisa. Makasih Pak Bayu. Yes. Masih di mute kayaknya Pak Bayu. Bisa kedengaran suara saya ya? Kedengaran. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi ya Pak Wisnu, selamat bergabung di Airlangga Education Expo. Ya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut. Ya, siap selalu Pak Bayu. Nah, ada satu lagi, kita juga membuka International Undergraduate Program. Di sini ada Bu Devi dan mungkin juga ada Miss Santinovita. Gitu. Monggo Bu Devi. Assalamualaikum semuanya. Halo. Selamat pagi adik-adik SMA. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, khususnya di program International Undergraduate Program. Di sini ada saya, Devi Kalanjati dan Bu Santi ya. Dulu saya dari SMP 3, SMA-nya SMA Komplek, SMA 2. Siapa yang dari SMA Komplek, nanti kita satu alumni berarti. S1 di UNER, S2 agak malang melintang ya, 1 kali di Australia, 1 kali di Nederland, kemudian S3 balik lagi ke UNER. Nanti kita akan kupas sedikit mengenai program internasional yang ada di fakultas kita. Saya rasa itu Pak Wisnu. Bu Santi mau menyapa, silahkan Bu Santi. Oke, cukup. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, ya nanti Bapak dan Ibu ini gitu ya. Tadi ada yang menyebut Kak ya, kakak-kakak ini nanti yang akan menyampaikan informasi lebih detail ya. Tentu saja nanti ada juga para kadep ya yang juga mungkin akan bisa menambahkan informasi dari Bapak dan Ibu KPS. Pokoknya tanya aja, kita full tim di sini ya. Kita full tim di sini, jadi bisa tanya apapun, kita gunakan waktu 60 menit yang sudah berkurang ini dengan sebaik-baiknya. Lepas dari forum ini langsung bilang kepada papa, mama, bapak dan ibunya, saya mau milih FEB UNER, gitu, sebagai pilihan pertama, gitu ya. Nah, saya hanya minta waktu dari sini mungkin sekitar 3 menit saja ya Pak Mubin, nanti selebihnya monggo nanti teman-teman Prodi yang akan menyampaikan. Nah, saya hanya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah hadir di ruang Zoom ini dari kami seluruh jajaran dari pimpinan fakultas. Yang tadi saya juga lupa menyapa, ada Pak Rizky ya,
Mohon maaf Pak Rizky tadi kelewatan. Jadi selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang masih secara virtual, tapi insya Allah nanti kawan-kawan akan bisa langsung mendapati kampus kami yang semakin lama. Katanya kalau kota itu semakin gersang ya, kalau FEB semakin lama akan menjadi semakin hijau. Jadi sangat tepat sebagai tempat untuk belajar, mengisi otak, mengisi hati, segala macam ya, sehingga keluar dari FEB bisa menjadi lulusan, bisa menjadi pribadi yang sangat komplit kompetensinya dan juga punya daya juang yang tinggi gitu ya. Nah kalau kayak gini-gini ini teman-teman sudah bisa nanti ya diakses dari berbagai saluran media sosial yang dimiliki oleh FEB UNER tentang visi kami menjadi fakultas yang berkelas dunia ya, berdasarkan pada moral agama gitu ya. Dan ini juga misi kami dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di semua area disiplin ilmu yang kita kembangkan tadi itu. Di ekonomi dan bisnis ada ekonomi pembangunan. Nah ini nanti ekonomi pembangunan itu nanti Pak Rumaya harus menjelaskan ya. Kadang-kadang kata pembangunan nanti dikira yang ngangkut-angkut semen gitu ya. Bukan, nanti arti pembangunan itu apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Rumaya ya. Jadi beda dengan teknik sipil, gitu, teknik bangunan, beda gitu kan. Nah, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih makro dalam setiap dimensi ekonomi di daerah, di pusat maupun di internasional, gitu kan. Kita juga menyelenggarakan program untuk penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Mungkin beberapa tempat di daerah teman-teman itu sudah pernah mendengar ada kawan-kawan kami baik dari FEB atau dari UNAIR yang ikut concern memberikan dampak kepada perbaikan kesejahteraan pada peningkatan peradaban untuk Indonesia yang semakin adil dan beradab. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kawan-kawan semuanya. Jadi berkelas dunia tadi itu ya karena memang kita ini sudah memiliki rekognisi pengakuan internasional gitu di semua prodi kami gitu. Misalnya di seluruh prodi kami di BAN PT itu sudah terakreditasi A semua. Sekarang sedang nanti kalau tidak waktu lama lagi insya Allah akan menjadi akreditasi unggul gitu. Karena apa? Karena kami bukan hanya telah memiliki satu akreditasi internasional yang berbasis di Tokyo di Jepang yaitu ABES Tentuan untuk sekolah bisnis dan ekonomi. Nah ini kita juga sedang ini semua prodinya itu terutama yang di S1 juga untuk kembali mendapatkan satu akreditasi internasional FIBA A yang berbasis di Jerman. Jadi standar kualitas pendidikan kita, insya Allah dengan adanya 2 akreditasi ini, sudahlah memenuhi standar kualitas pendidikan di luar negeri, utamanya yang ada di Asia, ataupun juga yang ada di Eropa, bahkan dunia. Gitu. Nah, lalu sertifikasi ya, lulusan kita ini ya, itu sebenarnya juga akan telah memenuhi ya standar sertifikasi AUN. AUN itu adalah Asian University Network. Ini tidak semua perguruan tinggi akan masuk atau semua prodi akan masuk ke sana. Jadi ini adalah kita ingin bahwa teman-teman itu memiliki standar kualitas global sehingga siap untuk berdampak secara lokal sekalipun di daerah masing-masing, di perusahaan masing-masing, di wilayah masing-masing, di negaranya masing-masing ya. Karena memang siswa kita bukan hanya siswa dari Indonesia tapi juga dari siswa yang berasal dari luar negeri. Makanya saya katakan berdampak di negaranya masing-masing. Nah, ini kalau setiap tahun kita menerima mahasiswa baru, jumlahnya sekian ini, dan persaingannya begitu ketat, begitu, sehingga teman-teman meskipun saya yakin ya, telah mempersiapkan diri, juga perlu doa yang kuat dari kedua orang tua, dengan satu keyakinan bahwa bisa menembus salah satu prodi yang memiliki standar kelas dunia. Nah, prodi-prodi kita nanti silakan lihat di Detik News atau di informasi, kanal-kanal informasi yang lainnya ya, supaya sekarang kan era digital. Jadi kalau kita ngecap itu kan teman-teman nanti bisa ya, apa benar sih omongannya itu kan begitu. Nanti silahkan browsing di sana gitu ya. Jadi akuntansi kita termasuk terbaik di Indonesia, peringkat 1 gitu kan. Ilmu ekonomi kita, ekonomi pembangunan juga masuk ke ranking dunia versi THE gitu, apalagi manajemen dan juga EKIS semuanya ini memiliki keunggulan menjadi leading program studi yang ada di Indonesia. Dan apalagi seperti EKIS ini termasuk prodi yang hingga menjadi departemen itu termasuk pionir di Indonesia
ya ahli wakaf juga ada di kita, profesor pertama di bidang ekonomi syariah juga ada di FEB. Itu tidak ditemukan di perguruan tinggi yang lain. Dan perkuliahannya saya pikir tadi saya sudah sampaikan ya, fasilitasnya sudah sangat luar biasa teman-teman. Ruang baca kita ini satu-satunya ruang baca yang kualitasnya itu standar lah ya, standar internasional boleh dikatakan begitu ya, terutama yang ada di Universitas Airlangga. Nanti kalau sudah masuk ke sini bisa akan lihat. Laboratorium komputer ini sudah jauh lebih bagus daripada ini ya. Nah, ini perubahan sangat cepat ya, terutama di era pandemi ini semuanya dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat baik. Tidak usah khawatir, nanti di jaringan hotspot kami juga akan bisa tersedia. Nah ini kami sampaikan, ini kami ini berempat ya, ada Bu Dekan, sekali lagi mudah-mudahan Bu Dekan sudah ada di sini, mohon izin Bu Dekan. Beliau adalah Profesor Dr. Dian Agustia, adalah dekan kami, kemudian ada Bu Nisfulaila, Bu Dr. Nisfulaila sebagai wakil dekan 2 yang ngurusin menyangkut sumber daya keuangan, prasarana dan seterusnya, dan ada Pak Rizky itu yang nanti akan membidangi tentang international collaboration, kemudian juga ada research publication, termasuk juga community service development ya. Jadi desa binaan dan seterusnya itu ada di Pak Rizky. Nah ini tadi saya cepat aja ada 4 departemen ya, Departemen Ilmu Ekonomi Pak Rosanto ada di sini Pak Rosanto. Nah itu beliau sebagai ketua departemennya tadi ada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf saya ada Siap. double zoom ini dengan Ya. pajak. Siap Pak. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Padek. Monggo dilanjut. Ada tadi Pak Rumaya ya sebagai KPS satunya, kemudian ada Pak Denny di S2, ada Bu Wulan di S3 kalau ingin kenal, bahkan mungkin sudah kenal. Nah akreditasi yang dimiliki juga semuanya terakreditasi A ya teman-teman semuanya. Karirnya nanti kurang lebih ada di sini, menjadi bankir, menjadi analis ekonomi, ya pengamat ekonomi, riset, kemudian kerja di pemerintahan, calon menteri, ya kan, juga sebagai dosen, bisa juga bekerja sebagai pengusaha, bahkan nanti Pak Rumaya bisa ceritakan banyak lulusan dari EP ini yang juga telah tumbuh menjadi startup yang cukup diperhitungkan ya, menjadi crazy rich misalnya di Indonesia itu juga dari EP, jadi sangat ini. Kemudian Departemen Akuntansi dengan demikian nanti juga Bu Wiwi atau Bu Alvin akan bisa menjelaskan lebih jauh, semuanya terakreditasi A dan terakreditasi ABES juga tadi itu ya, jadi sudah semuanya terakreditasi di sini. Ini bidang kerjanya kurang lebih akan menjadi auditor, financial officer. Nah, tadi Pak Rosanto bilang pajak tadi itu, akuntan publik, akuntan manajemen. Nah, nanti semuanya bisa disampaikan, bahkan mungkin juga bisa melakukan analisis untuk laporan keuangan. Nah, macam-macam lah nanti ya. Kemudian di manajemen juga demikian, ini peringkatnya juga semua sudah A, terutama S1-nya juga udah A gitu kan, dan sudah ABES 21 juga, nasional internasional kita punya di sektor keuangan, di sektor pemasaran, tidak akan pernah bisnis berjalan tanpa marketing, kemudian di human resource dan juga di operasi nanti KPS yang menjelaskan, kemudian di ekonomi Islam, nah ini juga ada peringkatnya juga sudah A semuanya, kira-kira nanti teman-teman bisa kerja di area-area ini, ya semuanya bisa masuk ke entrepreneur ya, semuanya masuk ke entrepreneur. Apalagi Mas Menteri itu mengharapkan bahwa kita nanti lulus kuliah itu bukan mencari ngoyak-ngoyak kerja kemana-mana, tapi juga dengan bekal ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen selama di kampus yang kita kelola dengan segenap ya jiwa dan raga begitu ya. Itu akan bisa menghasilkan mereka yang sanggup menciptakan lapangan kerja baru untuk yang lainnya. Nah, ini di IUP juga demikian, sudah ada kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka peringkat 100-an dunia begitu, dengan UA, dengan Asia University, Dekin, Section, dan juga dengan USM. Nanti kalau ingin belajar gimana ya nanti supaya dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri gitu kan, tanpa banyak meninggalkan di Indonesia karena sebagai anak tunggal dan seterusnya. Silakan nanti dengan Bu Devi untuk banyak bertanya, mencari pengetahuan dan informasi gitu ya. Ini kegiatan student exchange ya, jadi kita punya standar global internasional ya, oleh karena itu kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada overseas degree gitu kan, supaya bisa mengetahui, dan itu pro kampus sangat mendorong ini ya, sangat memberikan support ya,
dari kemudahan maupun dari sisi finansial, insya Allah akan ada dukungan semuanya supaya teman-teman ini yang punya peluang, kesempatan dan keinginan kuat untuk mencari pengalaman, meningkatkan kapasitas, seperti apa sih wawasan secara global. Nah, itu semuanya kita akan dorong. Nah, kemudian juga ada inbound, Anda juga bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, karena kita juga ada International Program Exchange Student Inbound gitu. Nah, dan kita ada International Office ya, nanti juga akan yang membantu teman-teman untuk baik mau keluar ataupun mau ke dalam, itu akan difasilitasi oleh International Office FEB. Ini juga dosen-dosen kita juga melakukan exchange, ya, termasuk para tendiknya, supaya kemudian kualitas pembelajaran kita semakin meningkat. Kita juga ada double degree nih, gitu, ada double degree. Nah, double degree berarti Anda akan dapat nanti gelar 2, ya. Nah, bisa nanti dengan pengaturan 1-1, misalnya kalau di S2 ke S3 ya, kalau di S1 ya nanti teman-teman yang akan menjelaskan skemanya berapa lama di sana, berapa lama di sini. Nah, nanti silahkan ditanyakan kepada teman-teman prodi masing-masing. Lalu kemudian kredit transfer, kalau Anda juga menempuh katakanlah sekian semester di sana, nanti capaiannya dari outbound tadi itu ya, student outbound, nanti bisa ditransfer kreditnya ke kita dan seterusnya, diakui lah katakanlah begitu ya. Kemudian juga ada program Amerta, setiap semester selalu datang ini teman-teman dari luar negeri, baik belajar tentang culture, tentang pendidikan, tentang bahasa, semuanya ada di FEB dan termasuk fakultas yang menerima paling banyak mahasiswa dari program Amerta ataupun Lingua gitu. Nah, ini adalah scholarship yang kita punya, ada bidik misi dan seterusnya. Nanti silahkan nanti ditanyakan, kita punya bidang kemahasiswaan. Ya, kemahasiswaan itu yang akan menginformasikan dan mensupport, membantu teman-teman yang memang punya potensi untuk dihubungkan dengan berbagai instansi pemerintah swasta guna mendapatkan support biaya. Ya, memang di Indonesia sudah saatnya tidak boleh ada yang tidak bisa menikmati pendidikan karena hanya masalah biaya. Nah, ini kita akan support, itu ada banyak sekali yang kita akan hubungkan ke sana, dan juga kita juga punya banyak kerjasama untuk nanti terlibat dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian juga proses rekrutmen. Kita punya banyak fasilitas dari kerjasama ini. Ada Gade, ada di lantai 3 itu ada Creative Lounge. Nah, itu Pegadian membuat tempat yang bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan entrepreneur dari kawan-kawan semuanya. Semua fasilitas jangan ditanya deh, pokoknya kalau di FEB ini International Office, International Partnership kita ya sudah tersebar kemana-mana gitu. Dan ini adalah beberapa penghargaan. Jadi teman-teman nanti ada sesi ya, teman-teman ini akan bercerita pengalamannya ya, untuk Go International Global gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan sharing ke teman-teman yang ada di sini supaya tambah semangat begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh saja ya teman-teman, banyak lagi yang mungkin nanti bisa kita eksplor dalam sesi diskusi, tanya, jawab, dan seterusnya. Mungkin demikian ya Pak Mubin, kurang lebihnya bisa sampaikan. Ini hanya sebagai pembagi diskusi, pemula diskusi, mudah-mudahan nanti teman-teman KPS monggo diatur Pak Mubin untuk kemudian bisa melanjutkan. Terima kasih, Pak Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Dekan 1. Tadi memberikan lengkap sekali di pengantar perkenalan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, ada prodi apa saja, kemudian prestasinya apa. Nah, kita masuk agak dalam. Ya, kita masuk dalam. Tapi sebelum ke KPS, ini Bu Dekan sudah di dalam. Mohon izin Bu Dekan tadi. Iya. Nah, ini Ibu kita, Ibu Dekan, Ibu Prof. Diana Agustia. Kami persilakan Bu Dekan untuk menyapa adik-adik kita dari SMA. Ini seluruh Indonesia, Bu Dian, dari Medan sampai Ngawi. Seluruh Indonesia. Ya. Oke. Selamat pagi ini rekan-rekan siswa. Pagi, Bu. Pagi, Bu Dekan. Pagi. Siapa yang barusan ngomong Bu Dekan? Coba. Dari mana itu tadi? Selamat pagi Bu Dekan. Siapa ya yang tadi? Dari Apisena, Bu, Jakarta.
Abisena Jakarta. Oke, Abisena, salam dari kampus Universitas Airlangga ya. Kelihatannya Mas Abisena mau masuk ke prodi apa ini? Masih banyak pertimbangan, Bu Dekan. Masih banyak pertimbangan. Ya. Baik. Suaranya cukup jelas di sini. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat ini tadi Pak Wisnu sebagai Wadek 1 sudah menginformasikan tentang apa prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dan tentu saja kalau di antaranya ini berminat dengan prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, rasanya itu tepat sekali. Nah, oleh sebab itu waktunya silahkan untuk bertanya lebih lanjut, karena sebetulnya tadi sudah terinformasi kalau ada prodi yang akuntansi, ada prodi ilmu ekonomi, ada prodi ekonomi Islam, dan ada prodi manajemen. Tidak hanya itu, tetapi yang internasional kita mempunyai internasional undergraduate program, sehingga yang internasional ini itu ada juga keempat prodi tersebut gitu. Nah, bedanya kalau yang IUP itu yang International Undergraduate Program itu nantinya tesnya hanya ada di Mandiri ya. Dan kalau yang lain untuk masuk Universitas Airlangga rasanya ada 3 jalur. Senam PTN, apabila di sini tidak lolos, silahkan bergabung dengan SBMPTN. Nah, kalau di SBMPTN masih belum masuk nih, gitu, silahkan aja melewati jalur mandiri. Insya Allah di situ akan masuk dan kita menjadi warga dari Civitas Akademika Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin itu saja. Salam dari saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Rasanya ingin segera yang hadir di sini mudah-mudahan dapat masuk beneran menjadi mahasiswa Universitas Airlangga. Oke, mungkin itu saja sapa saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini acara ini bisa menggali lebih banyak lagi apa yang ingin diketahui prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Mungkin itu Pak Mubin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kan Prof. Diana Agustia sudah menyapa kita semua ada di sini dan menyambut adik-adik calon mahasiswa FEB UNER. Oke. Ini katanya ada yang terjauh. Dari mana Pak Mubin? Tadi sekilas saya lihat ada dari Medan, Bu Dian. Dari Medan. Mana yang dari Medan? Mana yang dari Medan? Tadi ada nampaknya Medan. Dari Medan. Medan. Atau mungkin sudah keluar. Nah, ini yang merasa paling jauh ya, yang merasa paling jauh silakan mengklaim door prize-nya boleh Bu Aini? Boleh, yang paling jauh. Yang juga bertanya juga nanti dapat door prize. Ya, sementara ini door prize pertama yang paling jauh. Paling jauh. Karena pasti habis bensin banyak paling jauh. Mana paling jauh? Siswanya malu-malu semua ini. Malu-malu, masih malu-malu. Ini ada yang namanya mana-mana. Oke, coba. Oh, ada dari Bekasi, Pak. Bekasi, silakan. Oke, Bekasi. Sementara ini dari Bekasi. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Mungkin dikasih kesempatan 5 penanya ya, Pak Mubin? Nggih. Sebelum nanti langsung masuk ke prodi. Ini langsung silahkan. Oh, Nganjuk. Oh iya, Nganjuk. Ini kan sebelah rumah saya. Jadi. Oh, Nganjuk. Nganjuk, Kak. Nganjuk. Mana nih Nganjuk? Tangerang. Gresik. Tangerang. Serang.
Serang, mana Serang? Serang. Serang. Kediri. Yang dari Serang mana? Ya, halo Bu Dekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ingin masuk ke prodi apa? Insya Allah mau masuk ekonomi Islam, Bu. Ekonomi Islam. Adakah sesuatu yang ingin ditanyakan tentang ekonomi Islam? Islam. Sejauh ini masih belum sih, Bu. Belum. Masih mau dicari informasi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mubin, itu sudah banyak pertanyaan, Pak Mubin. Bisa diberi kesempatan ada di chat juga, dan yang raise hand mungkin. Ya, tadi yang raise hand. Tuh ada yang raise hand. Yang pertama ini dari SMA 19 ini. Mbak Veronica. Assalamualaikum Bu Dekan. Waalaikumsalam. Saya Veronica dari SMA Negeri 19 Surabaya, Ibu. Ya, di sini saya mau menanyakan apakah dari lulusan ekonomi pembangunan ini mahasiswa yang setelah lulus ekonomi pembangunan apakah ada yang diterima di sektor atau lembaga pemerintah, Ibu? Saya mau bertanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Vero. Saya panggilkan nih Pak Rumaya. Adakah di sini Pak Rumaya? Ya, tadi ada Bu. Pak Rumaya. Pak Rumaya bergabungkah? Ya. Nah, kalau tidak bergabung, saya informasikan sebentar ya, Vero. Jadi Vero lulusan dari ekonomi pembangunan itu banyak sekali yang di pemerintahan. Tadi terinformasi Pak Wisnu. Pak Wisnu. Halo Bu, punten Bu, tadi lagi jalan-jalan. Nih, halo. Bayangkan Mbak nih. Veronica ya. Ini KPS-nya. Halo Pak Rumaya. Apa kabar Veronica? Dari mana Veronica? Baik Pak. Saya dari SMA Negeri 19 Surabaya Pak. Bapak apa kabar? Surabaya, alhamdulillah baik. Oke, soal kemana sih ini EP ya? Jadi apa nanti gitu ya pertanyaannya ya? Jadi EP ini emang EP bedanya sama yang lain ya. EP itu melihat ekonomi secara keseluruhan, Mbak. Jadi kalau yang lain manajemen akuntansi itu lihatnya gimana bikin perusahaan ini jadi sejahtera ya, jadi baik. Kalau kita di ekonomi itu lihatnya gimana negara ini, kota ini, provinsi ini jadi sejahtera. Jadi memang sebagian besar dari lulusan kita itu ke pemerintahan, di badan provinsi, di kabupaten kota, di pemerintah pusat, banyak yang di sana. Selain itu juga di lembaga-lembaga internasional seperti World Bank gitu ya, UNDP gitu kan. Nah, seperti itu. Walaupun juga banyak yang di perusahaan, Mbak, ya, di perusahaan, di banking dan finance juga banyak gitu. Jadi sebenarnya luas kok, EP bisa kemana-mana gitu. Cuma ya, makanya sebagian besar ke pemerintahan dan BUMN juga banyak juga. Ya, gitu Mbak. Ada lagi mungkin yang menanyakan, silakan. Baik, sudah terjawab ya, Mbak. Alhamdulillah sudah. Terima kasih Pak Rumaya dan Bu Dekan. Yuk, sama-sama ya. Sudah dapat masa baru ini Pak Rumaya, dapat satu. Baik, itu berikutnya yang ada Aiko. Aiko. Silakan, Aiko. Selamat siang, apa suara saya terdengar? Terdengar, Aiko. Selamat siang, Bu Dekan, Pak Mubin. Baik, untuk pertanyaan saya adalah anak saintek yang tertarik dalam bidang sosum. Untuk SNMPTN saya tidak bisa mendaftar karena saya dari saintek. Saya memiliki prestasi di bidang yang berhubungan dengan Fakultas Ekonomi Bisnis. Pertanyaan saya adalah apakah ada jalur prestasi lain yang bisa digunakan untuk bisa masuk Fakultas Ekonomi Bisnis? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jurusan saintek ya? IPA ya, Butian gitu. IPA ya.
IPA mau masuk ke sosial, silakan saja. Untuk prestasinya tentu saja prestasi yang diperkenankan yang menjadi kesempatan untuk bergabung di SMNPTN yang prestasi ya, itu boleh akademik maupun non akademik. Yang non akademik maupun yang akademik maupun non akademik, yang internasional dan nasional. Rasanya itu. Jangan lupa bahwa sampai ketua OSIS pun mempunyai kesempatan untuk masuk ke jalur SMNPTN. Dan tadi Aiko, prestasinya apa Aiko? Saya medali emas bidang fiksi kewirausahaan. Itu rasanya pas ya dengan ekonomi tadi, tanyanya dengan tepat sekali ya. Itu tingkat nasional atau internasional Aiko? Diadakan oleh Kemendikbud tingkat nasional, Bu. Oke, kita tunggu ya Aiko, segera didaftarkan di SMNPTN. Sudah daftar ke sana? Belum, Bu. Dicoba ya, karena prestasinya sayang kalau tidak dimasukkan ke sana. Tetapi Aiko nanti kalau tidak lolos di SMNPTN masih ada SBMPTN, dan yang jalur yang terakhir ada jalur mandiri. Silahkan untuk rekan-rekan siswa yang mempunyai prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik, silahkan bergabung dengan kami di Universitas Airlangga. Begitu ya Aiko ya. Terima kasih Bu Dekan, Pak Mubin. Yuk. Aiko. Dari SMA mana tadi Aiko? SMA Negeri 1 Gresik. Gresik. Oh, adik kelasnya Bu Alvin. Saya SMA 6 Pak, saya Pak. Oh, Bu Alvin. SMA 6 mana Bu Alvin? Surabaya Bu. Kita sealma mater Bu. Aduh, alma mater ya. Oke, ada Mas Dava, Muhammad Dava. Silakan. Pagi, selamat pagi untuk Bu Dekan dan teman-teman sekalian. Ya, saya ingin bertanya, pertanyaan saya kali ini berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Veronica tadi ya, dalam hal ekonomi pembangunan. Nah, untuk di dalam ekonomi pembangunan sendiri itu kira-kira maksudnya yang dipelajari itu kira-kira apa saja dan menyangkut apa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yuk. Makasih Dava. Iya Bu. Pak Rumaya. Rasanya masih ada yang tanya nih Pak Rumaya. Mau tanya ya? Aku daripada aku jelasin, aku tunjukin sebentar ya. Sebentar aja. Bisa boleh Bu ya? Boleh. Ini oke. Ini saya share screen-nya bisa tampak ya Bu. Saya lagi share screen di sini. Sampun ya Pak. Ya, Mas mau tahu ya, kita belajar apa di EP ya. Ini Mas bisa dilihat ya. Ini loh. Nah, ini ya. Jadi kita itu yang namanya ekonomi itu bisa macam-macam ya. Kita bisa ke ngomongin soal political economics, bisa finansial, bisa environmental, bisa bisnis, bisa transport gitu ya. Karena yang namanya ekonomi sekarang sudah bergeser Mas. Bukan dari tadinya hanya membahas mengenai pasar, mengenai uang ya. Menjadi ilmu alat gitu loh. Jadi gimana kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk memahami bisnis, masalah lingkungan gitu kan, masalah pendidikan, kesehatan. Jadi arahnya ke sana Mas. Jadi kalau saya bilang sekarang itu bidangnya semakin luas penggunaan ilmu ekonomi seperti itu. Jadi kita mendekatin suatu permasalahan dari segi sistem ya. Bukan kita bagaimana mengolah satu rumah sakit, tapi kita mengolah sistem kesehatan. Bagaimana mengolah sekolah, kita mengolah satu sistem pendidikan. Mungkin seperti itu Mas gambarannya. Ya. Secara makro ya Pak Rumaya. Secara makro, betul. Secara makro kita lihatnya gitu secara makro. Karena keputusan-keputusan yang diambil seorang individu ya, yang bagus buat individu belum tentu secara agregat itu bagus. Misalnya Mas dapat duit 1 miliar, senang kan ya. Tapi kalau semua orang di Indonesia dapat 1 miliar, wah pecah kacau Mas, bisa inflasi istilahnya. Nah di ekonomi itu kita ingin menemukan keseimbangan bagaimana kesejahteraan individu itu bisa juga seimbang dengan kesejahteraan secara agregat. Kira-kira seperti itu. Dalam bidang apapun ya, dalam pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan lain-lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Rumaya dan Bu Dekan atas. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Kita tunggu ya Dava. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya ini ada waktu kita terbatas ini Bapak Ibu nih. Ya, itu ada pertanyaan dari IUP itu, IUP dan manajemen. Mana IUP? Di room chat itu. Oh, sebentar.
Mangga, di sini ada Farah dari Jakarta. Mangga, Mana, ini Farah? ada Bu Devi atau ada Bu Santi? Farah Fadila. Mana Farah? Ini pertanyaannya apakah wajib exchange? Terus kalau exchange itu mandiri, biaya mandiri atau seperti apa? Ya, halo. Siapa tadi namanya Pak Mubin? Farah ya? Farah Fadila. Ya, halo Farah. Kalau di bedanya antara reguler dengan internasional program itu, kalau di internasional program itu ya harus mendapat exposure internasional gitu ya, apapun bentuknya. Nanti kita kasih pilihan. Kalau nggak mau double degree, nanti ada exchange, ada outbound, ya, tapi keluar gitu kan. Nah, kalau exchange juga silahkan pilih. Mahasiswa pilih sendiri boleh. Misalnya punya preferensi, ajukan ke kita, nanti kita proses. Mau pakai partner university yang UNER sudah punya, yang banyak itu, pilih salah satu, silahkan. Ya. Nah, kalau masalah biaya, ini ada yang ada yang pakai scholarship, ada yang biaya sendiri. Nah, mahasiswa, makanya kalau misalnya di program lain, silahkan daftar di program lain. Kalau di IUP ini ya, kalau kamu tidak punya determination, kalau kamu tidak punya academic record yang bagus, apalagi kamu nggak bisa bahasa Inggris, goodbye IUP. Ya, jadi IUP ini tempatnya orang-orang yang memang sudah punya visi gitu ya, dia mau jadi apa, dia kepingin apa. Nah, sehingga sejak awal semester 1-2 anak-anak yang mau exchange itu dia udah getol cari scholarship. Ya, usaha itu nilainya yang bagus, bahasa Inggrisnya ditingkatkan dan lain sebagainya. Dan kalau itu semua bisa dicapai, nggak susah gitu ya, banyak scholarship. Nah, nanti baru kalau itu tidak bisa diperoleh, ya biaya sendiri gitu ya, dan itu bisa dipilih lokasinya sesuai dengan kemampuan. Saya rasa itu Farah, Pak Mubin. Kalau misalnya ada lagi silakan. Ya. Oke, karena kita terbatas, ini saya akan mendistribusikan. Ada Fazli Zidan dari Ponpes Tursina. Permisi Pak Mubin, izin. Iya Bu Aini. Mungkin mohon maaf semuanya, ini karena link Zoom-nya dari universitas, kita nanti lanjut setelah ini pakai link Zoom FEB ya. Karena masih banyak pertanyaan nih, sedang dibikinkan link Zoom-nya. Apakah Mas Chandra sudah siap link Zoom-nya, Mas, biar disampaikan Pak Mubin di sini? Oke. Sudah Ibu, sudah siap. Sudah dicantumkan di chat saja. Ya. Jadi kita pindah Mohon kamar. maaf ya, pindah ruangan kita ya. Pindah ruangan. Ya. Kalau nggak gitu nanti. Ya, ruangan yang khusus langsung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Iya. Nah, ini dia sudah linknya. Ya, ayo. Oke, kita pindah ya, teman-teman ya. Tulisan di chatnya di save, nanti ditulis ulang, di copy dulu tulisan di ininya, di chatnya, nanti bisa ditulis ulang. Mas Chandra, tolong jangan lupa yang pertanyaan di chat juga, tolong di save juga ya. Nanti kita. Oke, ampun Bu. Oke, silakan pindah. Pindah teman-teman. Mohon maaf. Enggak, ini udah banyak yang mau tanya gitu ya. Tapi Iya. nanti kita pindah ruang dulu ya, supaya pertanyaannya bisa terjawab dengan baik gitu ya. Ya. Setuju ya rekan-rekan? Setuju Ibu. Oke, baik. Kita ketemu di linknya yang berikutnya. Sudah terinformasikah? Ampun, di chat, Niko. Di chat ya, oke. Monggo, Pak Mubin segera masuk ke sana. Saya nungguin sampai semuanya di sini habis. Oke. Ya, Pak Mubin pindah aja, Pak Mubin. Saya ikut pindah Bu Dekan. Ya, mangga pindah dulu ya. Mangga pindah semuanya, nanti kita ketemu lebih seru gitu ya, informasi yang diperoleh. Baik Bu. Saya nggak pindah, Bu Dekan. Hah? Ini Saya suara. nggak pindah. Iya, ini suara siapa? Pak Imron. Oh, Pak Imron. Pak Imron. Pak Imron. Yeah. Pak Imron kok ikut?
Oh, nggih, saya ingin melihat penjelasannya Bu Dekan. Wih, mantap. Aku harus menjelaskan dengan baik ini. Ada tim penilai ini. Nggih, monggo Bu. Monggo Pak Imron. Bu Aini. Kalem, Bu. Ya, Ya, Bu. Sebentar, di chat ini ya, 10:30 ini ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Sudah masuk prodi nih kayak. Hah? Sudah masuk prodi? Bukan Bu, maksud saya masuk ke ini area lain. Ini jangan anu dulu, soalnya biar aja Mbak Aini yang di sini sampai jam berapa? Jam 10, Bu. Kayak jam 11, jam 11. Oke, jadi biar aja dibuka, lalu mungkin nanti kalau sudah pindah semua, baru kita pindah. Coba aku tak. Ya, Mas Arinal monggo pindah ke itu ke kamar sebelah ya, Bapak Ibu, Bu Vivi dari SMA 3 matur nuwun Bu. Ini kita pindah Bu ke ruang sebelah. Part 2 ya, Bu Aini. Salam nggih. Ke part 2 nggih, matur nuwun. Kalau ada Petang ya. petang. Kan gabung. Kata buyar gitu. Kena. Ruben. Mas Haris. Monggo Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita pindah ke link Zoom sebelah ya untuk melanjutkan. Iki Eko, Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya. Iya, mesti kon pindah link. Bukan, Mas, ini karena ini link yang dari universitas, karena masih banyak pertanyaan, kita buka link Zoom sendiri dari Fakultas Ekonomi. Nanti kita jadi monggo kita pindah yuk ke link yang sudah di-share di chat. Untuk melanjutkan tadi, karena masih banyak pertanyaan dan juga ada door prize dan ada nanti ada cerita menarik dari kawan-kawan mahasiswa yang pertukaran pelajar kemarin gitu ya, dapat beasiswa, kemudian banyak hal yang menarik untuk diceritakan sebenarnya. Monggo pindah ke link sebelah, adik-adik, Bapak Ibu semuanya.